Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Agus Alifan dengan NIM 3311201047, mahasiswa S1 Farmasi Angkatan 2020. Dengan ini saya akan menampilkan video untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia analitik lanjut dengan judul analisis senyawa obat menggunakan sampel biologis. Oke, sebelum dilanjut, kita kenali terlebih dahulu apa itu sampel biologis. Sampel biologis adalah contoh uji yang diambil dari tubuh manusia berupa urin, darah, cairan lambung, daging, hati, atau jaringan lainnya. Pada penelitian kali ini, senyawa obat yang digunakan atau yang diteliti adalah senyawa obat dari vancomycin. Boleh kita lanjut? Oke, baik. Ini merupakan kasus dari salah satu referensi yang pertama, yaitu dengan judul Analisis Senyawa Obat dalam Sampel Biologis Plasma Darah. Matrik yang digunakan yaitu plasma darah menggunakan metode KCKT dengan 3 mikrogram per mililiter dengan waktu retensi di menit ke 5,613 sampai 5,811. Pembahasan metode analisis senyawa vancomycin menggunakan KCKT dilakukan penetapan kadar dalam darah menggunakan 4 konsentrasi, yaitu 3 mikrogram per mili, 15 mikrogram per mili, 31,5 mikrogram per mili, dan 48 mikrogram per mili. Masing-masing konsentrasi dilakukan pengujian sebanyak 5 kali. Hasil dari metode KCKT ini memperoleh nilai CEPI 1,21% pada konsentrasi 3 mikrogram per mili dengan waktu retensi di menit ke 5,613 sampai 5,811. Kemudian dilakukan juga pengujian akurasi dan presisi kadar vancomycin. Hasil dari pengujian akurasi dan presisi kadar vancomycin intra hari diperoleh memiliki kedekatan dengan kadar yang diketahui secara pengujian dari tiap replikasinya, memiliki kedekatan satu dengan lainnya. Selain pengujian akurasi dan presisi, intrahari, kadar vancomycin juga dilakukan pengujian akurasi dan presisi antar hari. Pada pengujian antar hari atau between run, diperoleh dan dinyatakan bahwa nilai persen diff dan CV yang memenuhi persyaratan yaitu kurang 15%. Pada konsentrasi 48 mikrogram per mili diperoleh persen diff dengan rentan minus 13,65% sampai 13,20%. Dan CEPI sebesar 5,97% yang maknanya pada pengujian vancomycin dalam spiken plasma antar hari yang replikasi nilai kadarnya memiliki kedekatan dengan kadar yang lainnya, yaitu pada konsentrasi 48 mikrogram per mili. Oke, baik teman-teman, kita lanjut untuk pembahasan pada artikel yang lainnya. Untuk yang pertama, kita bahas dulu artikel dengan judul Validasi Metode Bioanalisis Vancomycin dalam Sampel Plasma Manusia
dengan standar internal paracetamol menggunakan KCKT-UP. Matrik yang digunakan adalah plasma. Preparasi sampelnya, proses preparasi sampel dikembangkan pelarut ekstraksi cair-cair untuk memisahkan vankomisin dari senyawa pengganggu yang lebih baik. Metode analisis yaitu KCKT-UP. Oke, baik. Untuk hasil dari validasinya, pada metode ini kita menggunakan 3 pelarut. Yang pertama ada pelarut asam peklorat, 15% asam peklorat, dan pelarut metanol. Kita bahas dulu yang pertama. Pelarut presitipasinya menggunakan asam peklorat, untuk pelarut ekstraksinya diklometanan, dan untuk hasilnya tidak diketahui. Jadi dapat disimpulkan untuk pelarut ini hasilnya tidak terbaca atau tidak diketahui. Yang kedua adalah pelarut presipasinya menggunakan 15% asam peklorat, pelarut ekstraksinya menggunakan eksana dan ter-metil-butir-etel dengan perbandingan 1:1. Hasilnya yaitu 100,6 sampai 100,3%. Jadi untuk menggunakan pelarut yang ini bisa terbaca ya teman-teman. Untuk selanjutnya pelarut presitipasinya menggunakan metanol, lalu pelarut ekstraksinya menggunakan diklometanan, untuk hasilnya tidak diketahui. Oke, yang selanjutnya. Untuk artikel selanjutnya dengan judul Kajian Perbandingan Antara Metode Immunoassay dan KCKT dalam Bioanalisis Vankomisin untuk PKOD. Matriks yang digunakan yaitu tulang, preparasi sampelnya tanpa menggunakan preparasi sampel, karena pada metode ini memiliki keuntungan tidak perlu melakukan preparasi sampel. Ya, teman-teman, jadi kelebihan menggunakan metode analisis immunoassay, jadi kita tidak perlu menggunakan atau melakukan preparasi sampel. Untuk hasilnya itu sendiri, untuk sensitivitasnya 0,6 mikrogram per mili, persen recovery-nya 0, rentan konsentrasinya 0,6 sampai 100 mikrogram per mili, untuk CV persennya kurang dari 5. Oke, baik teman-teman. Jadi kita simpulkan ya. Yang membahas tentang sampel biologis vankomisin. Jadi untuk struktur dari senyawa vankomisin itu sendiri seperti tertera pada slide ya, untuk struktur kimianya. Jadi untuk matrik yang dibahas tadi ya menggunakan plasma, darah, dan tulang, preparasi sampelnya. Pada pengujian vankomisin menggunakan KCKT, preparasi sampel pelarut yang digunakan dilakukan modifikasi sesuai dengan kepolarannya, sehingga mendapatkan hasil yang berbeda di antara masing-masing pelarut. Jadi seperti yang telah dibahas tadi ya, untuk pelarutnya itu berbeda-beda ya, kayak ada yang menggunakan metanol, lalu ada satu pelarut yang menggunakan konsentrasi yang berbeda persenannya. Sedangkan dalam metode immunoassay tidak dilakukan preparasi sampel, karena dalam metode ini keuntungannya adalah tidak perlu dilakukan preparasi sampel. Jadi untuk metode yang dibahas di atas tadi menggunakan KCKT dan immunoassay. Itu. Baik, teman-teman, demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari penulisan maupun dari pembacaan. Besar harapan saya pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.